Satu TV Sobat Kepo bareng sama Konik. Dan sesuai dengan request kalian yang udah sabar banget ngantri pengen Sobat Keponya Verrell Bramasta, siap-siap nyimak nih gengs. Nah ngomongin soal Verrell, pasti tahu banget dong karirnya Verrell di dunia acting cukup dibilang cepet nih popularitasnya. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau sebelum seperti sekarang Verrell tuh pernah loh datang casting sendirian dan belum mandi juga. Bahkan nggak dikenalin kalau dia itu adalah anak dari artis Vena Melinda. Kepo kan? Kepoin bareng only on Salatu TV. Awal pertama kali banget tauin dunia acting, sinetron atau iklan atau model jangan-jangan awalnya. Awalnya sebenarnya nggak pernah kepikiran sih ke dunia entertain. Jadi apa ya, mungkin dari kecil kan udah ngeliat papa mama di dunia entertain gitu, cuman sama sekali nggak pernah tertarik. Bahkan dulu Gak tertarik awalnya justru sama ya? sekali nggak. Padahal kan dari kecil mukanya ganteng ya saya dengar ya? Nggak tahu juga sih. Malah dulu apa ya, kalau nonton sinetron tuh selalu ngata-ngatain. Oh iya? Iya selalu, wah. Ngeritik mama gitu maksudnya atau ngatain apaan sih nih kok kayak gini banget gitu? Iya, nggak general aja sih sinetron apapun kayak apaan sih kayak gini, aduh nggak pingin banget nih kayak gini, waduh lebay nih. Ternyata sekarang malah ke dunia entertain juga gitu. Cuman lama-lama baru sadar itu aku jatuh cinta sama dunia peran, dunia acting, sama dunia entertain itu jatuh cinta. Diawali dari apa? Model, foto, iklan, atau terus yang mendorong tuh siapa yang mengajukan udah yang membuka jalan atau yang mensupport gitu? Awal-awal banget deh. Awal-awal banget. Atau Verrell ngomong sama mama gitu? Enggak, sebenarnya semua itu serba ketidaksengajaan. Oh, ya? Awalnya juga sebenarnya gara-gara infotainment ini. Oh, jadi oke. hebat. Terima kasih infotainment. Gara-gara infotainment akhirnya aku udah bisa punya rumah sendiri, punya karir. Jadi sebenarnya awalnya apa ya? Aku tuh sekolah doang kan, sekolah SMA. Sampai tiba-tiba waktu itu kan papa mama pisah. Habis papa mama pisah, tiba-tiba rame infotainment suka datang ke rumah, suka wawancara. Nah dari situ nggak pernah kepikiran juga sih terjun ke dunia entertain. Cuman mungkin karena sering muncul di infotainment. Kece gitu kan, kayak lumayan nih kinclong gitu ya, boleh dicoba actingnya gitu ya Rara. Iya, nggak tahu mungkin juga nggak tahu juga sih. Tapi ya, alhamdulillah mungkin banyak produser yang lihat. Akhirnya waktu itu pertama kali banget itu tuh iklan. Okay. Habis iklan salah satu minuman energi gitu, ditawarin sinetron. Nah, dari berlanjut situ, ya? Alhamdulillah dari situ ada tawaran film, apa segala macam sampai sekarang. Kalau misalkan diminta Verrell ada ngasih pengalaman yang orang mungkin nggak tahu sebenarnya Verrell melalui itu untuk sekarang, untuk sampai sekarang gitu, untuk mendapatkan yang sekarang. Apa ya, mungkin yang orang nggak tahu itu dari diri aku sendiri, susahnya aku untuk bisa berani tampil di depan TV. Itu mungkin dulu karena yang sebelum papa mama pisah itu aku orangnya sebenarnya itu orang yang pemalu. Iya, dan jadi untuk aku bisa berani muncul di depan TV sekarang itu perjuangan ya sebenarnya Verrell ya. Yang banyak orang nggak tahu. Dan aku terjun ke dunia acting pun juga tidak semudah yang orang pikir gitu. Mungkin orang ngelihatnya kan ya karena orang tuanya artis gitu, dan mungkin itu benar ada itu membantu juga. Cuman aku nggak menutup lah ya Rel ya kalau misalkan hal itu tuh benar-benar bisa membantu gitu kan. Mungkin itu emang kan makanya setiap orang kan beda-beda jalannya ya. Cuman aku awalnya dulu itu tuh malah casting dulu gitu. Jadi sempet yang casting kesana kesini nggak diterima gitu, sampai pas aku casting di salah satu PH sekarang ini itu orang-orang nggak tahu ini anaknya artis gitu. Oh, jadi justru nggak tahu anaknya Vena Melinda dan Ivan ini nggak tahu gitu? Enggak, karena aku datang sendiri dan itu aku inget banget aku habis latihan basket, aku dipaksa datang sama ada teman papa waktu itu yang manajer gitu, dipaksa datang. Aku sampai aduh nggak niat banget deh, jadi belum mandi, masih keringetan, masih pakai seragam, datang ke sana disuruh casting. Pas casting nggak taunya ternyata alhamdulillah sutradaranya suka. Terus ditemuin sama produsernya malam itu juga. Pas ditemuin baru dikasih tahu lah ini bukannya anaknya ini gitu. Baru habis itu dari situ. Duh, belum mandi aja Verrell datang casting itu bisa langsung diterima gengs. Tapi ini wajar banget loh gengs, secara Verrell juga ikut membuktikan. Nih contohnya, di tengah sesi wawancara bersama dengan tim Salatu TV, Verrell ditantang untuk acting nangis. Bisa loh, kepo kan? Kepoin bareng only on Salatu TV. Oke, acting paling susah menurut Verrell apa sih? Nangis kah? Jadi orang gila kah? Mungkin susah menurut Verrell gitu yang pernah dia lalui. Yang paling menguras emosi itu kalau misalnya marah-marah sambil nangis, itu yang paling susah. Iya, banyak reaksi ya. Kalau nangis sebenarnya gampang. Ini nangis sekarang mau nangis gampang bisa. Iya. Ini bisa sekarang mau Ini nangis. ya coba Verrell nangis. Ya udah.
Tapi kasih ini dulu, kasih situasi ceritanya kenapa aku sedih. Oke, Feral misalkan kita ngomongin Fania ya. Kayaknya kalau Fania gampang banget bikin Feral nangis ya. Kenapa sih kalau Fania tuh gampang banget bikin Feral nangis? Ya karena yang jelas namanya setiap anak kan nggak ada yang ingin dilahirkan, ditelantarkan gitu sama orang tua ya kan. Jadi ya yang ngerasain aja sih gimana kalau misalnya. Keren! Pantesan aja ya pertama kali casting gitu kan, langsung produsernya pengen ketemu. Ya iyalah, gue juga kok jadi produser mau manggil Feral gitu. Yeay, keren! Acting nangis yang banyak dibilang susah untuk sebagian orang justru gampang untuk yang namanya Feral Bramasta. But anyway gengs, nextnya nih ke soal pengalaman Feral sebelum cinta dunia acting. Dulu kalau nonton sinetron itu suka bilang, ih lebay deh. Kenapa ya sekarang bisa jadi cinta sama acting? Kepo kan? Kepoin bareng only on Seletu TV. Yang bikin Feral mungkin jatuh cinta yang tadinya ngeliat sinetron apaan sih lebay deh gitu kan ya. Yang finally akhirnya, gue jadi suka, gue jadi apa Feral? Duitnya gitu kan, stripping gitu kan. Kan itu nggak menutup kemungkinan. Sekarang Feral udah punya rumah gede banget gitu. Kalian pasti udah tahu dong rumahnya Feral. Kita udah pernah upload videonya ya rumah Feral di lantai 1 dan lantai 2 gitu. Apa yang bikin Feral jatuh cinta pertama kali? Ya? Mungkin karena ternyata seru ya jadi seniman atau jadi aktor terus seru terus udah gitu mungkin atau pendapatannya kah? Film mahal kan Rel? Ya kan, honornya juga lumayan banget. Apa ya? Mungkin pertamanya karena pada saat itu aku lagi di titik dimana aku mungkin bisa dibilang titik sedih dalam hidup aku kan, papa mama lagi apa segala macam, aku menemukan satu pelarian yang aku suka gitu. Jadi dengan aku tiba-tiba di lokasi syuting, aku berakting itu secara nggak langsung aku bisa mengekspresikan perasaan aku pada saat itu, apa yang emosi lah ya. Emosi aku pada saat itu gitu, dan aku akhirnya bisa yang mungkin awalnya aku orangnya selalu dibully kan, otomatis ada efek dimana kita jadi nggak berani, nggak pede kan. Tiba-tiba dapat peran dimana aku tuh orangnya harus pede banget, malah songong gitu. Jadi mengis bener, gitu ya. Iya, dan itu di situ aku benar-benar belajar menemukan diri aku sendiri gitu. Jadi aku belajar bagaimana kita bisa menghadapi satu situasi tanpa kita tuh harus ditekan. Jadi kita tahu bagaimana cara melawan itu bully-bully gitu. Oh, jadi gitu ceritanya yang finally bikin Feral jatuh cinta juga nih sama dunia sinetron dan juga dunia acting. But anyway geng, nextnya nih aku mau ngomongin soal pengalamannya Feral yang mau gak mau harus bawa label nama anak artis. Dan juga pengalaman di awal karirnya. Kepo kan? Kepoin bareng on the on Seletu TV. Oke, Feral kan sempet kan anak artis paling juga dari ini. Pada saat itu sempet bikin down gak sih? Ya bukan lah, gue kan juga usaha sempet kayak gitu gak sih? Untungnya aku udah dibully dari sekolah itu, jadi yang omongan kayak gitu-gitu udah maksudnya apaan sih gitu kayak. Itu mah gak seberapa gitu ya? Gak seberapa. Gue udah jadiin bola men. Dia ditendang-tendang. Lo cuman ngomong gitu doang mah, aduh maaf ya, tapi nggak kena. Jadi, tapi pernah nggak sih ngalamin Feral kan mungkin pada saat di dunia acting ya, misalnya sinetron gitu kan. Sinetron pertama waktu itu apa sih? Sinetron pertama waktu itu judulnya Jilbab in Love. Jilbab in Love itu kan ketemu para pemain lagi nih yang mungkin sebelumnya Feral ada yang belum kenal gitu kan. Dan mungkin banyak yang orang tahu ini pacar anaknya artis gitu kan. Itu pada saat itu sempat nggak sih ngalamin kayak entah diistimewakan, entah ada yang kayak iyalah dia anak emasnya, orang dia anak ini, sempat ngerasa gitu nggak sih? Sempet pasti, apalagi aku anak baru kan. Rasanya kan pasti kayak serba salah kan kayak gitu kan. Ngadepinnya gimana? Dijalanin aja. Untung pada saat itu gimana ya? Aku juga orangnya cuek kan, jadi yang bener-bener dari biasanya dunia sekolah tiba-tiba ke dunia kerja, jadi masih cuek aja, masih kayak bodo amat gitu loh. Lo mau ngomongin apa, terus biasanya kan orang-orang yang di kru-kru segala macam kan kadang-kadang ngomongnya kan suka macem-macem ya. Cuman untungnya nggak ada yang berani ngomong di depan aku, jadi aku mungkin denger lah mereka ngomongin di belakang. Contohnya yang kamu alami pada saat itu biar orang tuh tahu kalau misalnya nggak selalu gitu anak artis tuh. Banyak, bahkan sampai sekarang pun nih kalau misalnya aku baru ketemu kru baru, produksi baru, mereka ngomong, wah gila ternyata itu orangnya baik ya, nggak sombong, belagu, apa selalu kayak gitu. Berarti aku tangkep ya, jadi disangkanya belagu tuh kayak gitu ya? Selalu, orang pasti kalau nggak kenal mikirnya kayak gitu, sombong. Tak kenal sama kata sayang gitu ya. Gitu. Semangat Feral untuk terus berkarya di luar pendapat orang yang memandang sebelah mata karena Feral itu anak artis. Perlu banget nih gengs kamu tiru semangatnya.
Nextnya nih geng, soal pengalaman Verel sebelum sepopuler sekarang. Ini pernah dibentak sama orang produksi cuman karena dianggap anak artis yang modal kece doang saat acting. Kepo kan? Kepoin bareng only on Celebrity. Jadi lu pernah gak sih, ini kan lu kan sebelumnya kan gak tahu bakal di acting nih, ya kan? Tiba-tiba lu acting gitu kan di sinetron gitu kan. Sinetron juga lumayan kece. Lu pernah sih ngalamin diomelin sama sutradara gitu karena lu gak bisa acting? Kan awal-awal kan lu dari SMA lu belum pernah acting kan? Ngalamin gak sih? Kan pasti gak mungkin langsung bisa kan Verel kan? Iya pasti. Bahkan dulu aku sendiri jujur nih, aku nonton yang aku pertama kali syuting. Aku kayak apaan sih, kaku banget lu actingnya, gila parah. Cuman apa ya, kalau sutradara mungkin karena meskipun misal aku masih nggak bisa, tapi aku orangnya kan yang berusaha gitu. Jadi apa yang nggak dimarahin sih, cuman paling teguran tuh sempet nyampe gitu. Sempat nyampe kayak cuman alhamdulillah juga ketemu sutradara selama ini belum ada yang terlalu gimana banget, jadi masih dalam batas wajar lah ngasih taunya, mungkin dibentak gitu atau di Contohnya yang lu pernah alamin biar orang tuh tahu kalau sebenarnya Verel tuh pernah mengalami ini juga gitu, nggak serta-merta langsung yang tentang anak artis gitu. pernah sih, cuman karena dia udah melebar kemana-mana, akhirnya aku ngelawan. Jadi pertama aku terima, dia ngomong kayak, "Kat, lo tuh acting yang bener dong, lo tuh bisa gak sih? Lo begini, gitu? Iya, begini. Tapi yang ngomong bukan sutradaranya. Sutradaranya malah gak berani, maksudnya malah baik banget kan. Tapi udah aku terima, yaudah maaf pak, saya coba lagi ya gini. Aku coba lagi, dan mungkin waktu itu masih belum sesuai keinginan dia gitu. Feel-nya dia, Feel-nya dia, akhirnya dia kayak ngomongnya udah ngelebar kemana-mana, udah bukan masalah subjek actingnya lagi. Wah, lu ya mentang-mentang lu anak artis, lu pikir di sini modal tampang doang. Lu pikir ini tuh cuma wah gini. Aku ngelawan, Pak maaf ya Pak, Bapak kalau mau kritik saya soal acting saya silahkan, tapi tolong jangan bawa-bawa keluarga saya. Saya di sini juga sama yang lain-lain. Saya di sini dibayar untuk acting, untuk profesional gini. Jadi tolong kalau emang saya belum bener acting ya, benerin di acting saya aja. Bapak nggak usah nyangkutin sama kehidupan pribadi saya. Gini. Terus ya udah, aku males. Langsung ya. Iya, aku bener-bener males karena apa ya, maksudnya dulu yang sering marahin aku cuma mamaku doang. Ini maksudnya ada orang lain yang bukan keluarga, bukan apa, marah-marahin itu karena bener-bener marah-marahin yang udah keluar jalur gitu ya Verel ya. Iya, dan dia mungkin kalau aku ngomong detail, kalau dia nonton dia tahu itu dia gitu. Jangan aja habis itu ya udah aku diem. Terus aku makan, habis aku makan ya udah aku udah gak bete lagi. Terus ya udah syuting lagi. Jadi you think kalau jadi anak artis gampang banget? Nggak selalu ya Verel ya. Bahkan Verel juga sempat dibilang tentang anak artis bukan modal kece doang gitu ya. Bahkan ngalamin itu gitu. Duh, sabar ya kakak Verel. Anyway gengs, menurut kalian nih dari semua pengalaman kakak Verel yang sudah diceritakan di awal karirnya, gimana nih pendapat kalian? Isi jawaban kece kalian di kolom komen video ini, dan tunggu part berikutnya di Seleb Keponya Verel Bramasta only on Seleb TV sama Konik. See you next time. Bye bye.